Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran teknik pengelasan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas cacat las. Dan dalam pembahasan cacat las ini, kita akan membagi dalam 3 bagian pembahasan. Pertama yaitu definisi cacat las, kemudian jenis-jenis cacat las, cacat las bagian dalam, cacat las bagian luar, dan terakhir kita akan mengadakan evaluasi. Yang pertama yaitu definisi cacat las. Definisi cacat las atau defect merupakan kondisi di mana pengelasan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan baik berdasarkan standar ANSI, ASME, ASTM, AWS, ISO, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis cacat las. Jenis-jenis cacat las dibagi dalam 2 bagian besar, yaitu cacat las bagian dalam dan cacat las bagian luar. Pertama kita akan membahas cacat las bagian dalam, yaitu cacat las yang tidak bisa diamati secara visual dan hanya bisa diamati dengan menggunakan alat ultrasonic tracing. Macam-macam kerusakan las bagian dalam yaitu slack inclusion atau terak terperangkap, cracking atau retak, less penetration atau kurang penembusan. Bagian dari cacat las bagian dalam yang pertama adalah slack inclusion. Slack inclusion adalah terperangkapnya kotoran ke dalam hasil pengelasan. Pencegahannya adalah sebelum melakukan pengelasan, benda kerja harus dibersihkan terlebih dahulu. Tampak pada gambar bentuk dari cacat slack inclusion, di mana terdapat atau terjebaknya kotoran-kotoran dalam hasil pengelasan. Yang berikutnya dari bagian cacat bagian dalam yaitu cracking atau retak. Cracking adalah retaknya atau pecahnya permukaan logam hasil pengelasan. Penyebabnya adalah adanya ketidaksesuaian terhadap faktor penentu kualitas pengelasan. Pada gambar terlihat cacat las cracking, itu adanya retak pada bagian permukaan, dan ini retaknya sangat kecil, hanya bisa dilihat oleh ultrasonic tracing. Cacat las bagian dalam berikutnya adalah less penetration atau kurang penembusan. Cacat las jenis ini terjadi karena logam las gagal mencapai root atau akar dari sambungan dan gagal menyambungkan permukaan root secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena kesalahan dalam memilih ukuran elektroda, arus listrik yang terlalu kecil, dan rancangan sambungan yang kurang memadai. Kurang penetrasi sering dialami pada pengelasan posisi vertikal dan overhead. Pada gambar terlihat cacat less penetration. Pada gambar terlihat bahwa pengelasan tidak sampai pada root dari sambungan. Kemudian yang kedua, cacat las bagian luar. Cacat las bagian luar ini terdiri dari undercut, kemudian overall atau overlap, porosity, dan yang terakhir adalah lack of fusion. Cacat las bagian luar ini merupakan kerusakan las yang dapat diamati secara visual atau dapat dilihat oleh mata. Cacat las bagian luar yang pertama yaitu undercut. Undercut adalah termakannya bahan las oleh proses pengelasan pada tool, yaitu sisi pertemuan jarum las dengan bahan las. Tampak pada gambar cacat las undercut, di mana di sini terlihat benda kerja termakan oleh hasil pengelasan. Cacat las bagian luar berikutnya adalah atau undercut ini disebabkan oleh ampere terlalu tinggi, jarak busur atau outline terlalu dekat, dan pengelasan terlalu lambat.
Cacat las bagian luar berikutnya adalah overall atau overlap. Overall adalah bentuk logam las yang menumpuk pada sisir jalur las dan tidak menyatu dengan bahan las atau logam dasar. Seperti tampak pada gambar, terlihat hasil pengasahan menumpuk pada satu sisi jalur las. Overlap ini disebabkan oleh kecepatan pengelasan terlalu lambat, penyetelan ampere terlalu rendah, dan posisi elektroda tidak benar. Kemudian cacat las bagian luar berikutnya adalah porosity atau porositas. Porosity adalah kerusakan hasil las yang disebabkan oleh adanya lubang-lubang udara yang kelihatan pada permukaan bahan las atau logam dasar. Seperti tampak gambar, terdapat lubang-lubang berbentuk lingkaran dan mengelompok, dan juga ada yang tidak mengelompok. Seperti kalau cacat las seperti ini, maka dinamakan adalah cluster porosity. Dan ketika cacat las yang berbentuk lubang-lubang seperti batang seperti ini, maka disebut herringbone porosity. Porositas ini disebabkan oleh busur las terlalu tinggi, kurang gas pelindung, pengelasan tidak dilakukan di ruang tertutup, lubang nozzle terlalu kecil atau tersumbat, benda yang dilas kotor. Cacat las bagian luar berikutnya adalah lack of fusion. Lack of fusion adalah antara logam las dan benda kerja tidak menyatu dengan sempurna, terlihat hanya menempel saja. Seperti yang terlihat pada gambar, hasil pengasahan tidak menempel pada benda kerja. Penyebab dari lack of fusion adalah penyetelan arus terlalu rendah, teknik pengelasan yang salah, persiapan pengelasan kurang sempurna, menggunakan kawat las tidak sesuai dengan jenis sambungan, dan terakhir permukaan logam las kotor. Demikianlah anak-anak penjelasan tentang cacat las. Dan yang terakhir, silakan kerjakan evaluasi dari penjabaran atau penjelasan Bapak tentang cacat las. Silakan kerjakan di kelas lembar yang diberikan. Sekian dari Bapak ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati pembelajaran ini dan tetap semangat.